Yeremia berdalih. Yeremia katakan begini, Tuhan, aku ini masih muda. Aku ini tidak pintar berbicara. Utus aja yang lain. Kalau aku gak bisa Tuhan. Apa kata Tuhan? Yeremia, bukankah aku yang ciptakan kamu Pelida? Kemanapun engkau aku utus, pergi. Aku yang akan tahu perkataan-perkataan melalui kamu mulut. Jadi saya kasih tahu ya, kalau kita sudah merasa terpanggil, jangan pernah berdalih. Jangan pernah ada rasa takut. Karena ketakutan itu berasal dari setan. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa yang akan menaruh perkataan-perkataan di lidah kita. Amin. Jadi jangan pernah takut. Dulu ibu jangankan disuruh berdoa, jangankan disuruh berkhotbah, berdoa aja saya nggak tahu. Waktu saya mau sekolah pendeta, saya tidak tahu apa-apa. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Jadi perhatikan baik-baik ayat ini. Tuhan itu gak cari orang pintar. Dia itu gak butuh orang cerdas. Tetapi yang dia bilang, apa yang bodoh bagi dunia, dia yang aku pilih. Asal kita mau untuk dibentuk. Amin. Dia gak cari orang kaya, enggak. Dia gak cari orang berduit untuk dia pakai, enggak. Tetapi dia cari orang yang punya hati melayani. Mau jadi hamba, mau jadi atur. Amin. Kalau Nabi sudah punya komitmen untuk katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangan pernah mudah terpengaruh. Amin. Sekali melayani, tetap melayani. Ya, jangan pernah ada dalih seperti Musa. Musa pada waktu Tuhan utus, Musa berdalih. Tuhan, aku gak pintar bicara. Itu ada abangku Harun, dia yang pintar bicara Tuhan. Pakai aja si Harun itu. Akhirnya apa? Karena si Musa ini berdalih, Tuhan hampir bunuh ini Musa di tengah jalan. Gara-gara dia menolak panggilan Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau pakai kita, katakan begini saja sama Tuhan. Aku memang gak fasih lidah Tuhan, aku gak pintar bicara, tapi aku percaya aku punya Tuhan yang berkuasa yang sanggup mengubah saya. Amin. Jangan pernah ada rasa minder. Jangan. Kita semua ini berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan gak pernah lihat dia wanita cantik, wanita jelek, wanita hitam putih, tidak. Di pandangan mata Tuhan kita semua sama, asal kita mau. Amin. Nah, seperti ini, ya. Tuhan bilang begini, bukankah aku yang akan taruh perkataan-perkataanku di mulut kamu? Pergi saja. Datanglah seorang nenek, dia punya penyakit kanker di bagian sini. Terus nenek itu terkenal dukun di kampung saya. Waktu saya mau berdoa, Tuhan bilang begini, jangan doakan dia, percuma. Kalau DP barang-barang tidak dilepaskan, tidak dihancurkan terlebih dahulu, percuma kamu berdoa buat dia. Akhirnya saya gak doakan. Nenek itu nangis-nangis. Ayo ya Ki, ayo Ki. Saya bilang, Oma, boleh saya doakan Oma, asal semua barang-barang berhala yang ada di rumah bakar dulu. Oma Ki, gak ada Ki. Ya sudah, kalau memang Oma tidak mau gak masalah. Tapi ingat aja, kalau Oma penyakit tambah parah, berarti betul ada barang berhala di rumah. Sampai di rumah betul, dia langsung jadi parah. Jadi besok datang di rumah, teriak-teriak anaknya. Lido, sini kamu. Apa ini? Namanya di kampung, coba tuh ada diteriak-teriakin di sini aja. Pasti orang kerumun di belakang kan. Ada apa ini? Lihat tuh. Ada apa ini? Kenapa tuh Linda dikasih teriak? Datanglah dia, anaknya. Linda, kamu tahu gak? Mamaku itu gara-gara kamu mau bakar dia jimat-jimat ini turunan dari nenek moyang saya.
jadi mamaku sampai jadi seperti ini. Saya bilang, entah anak, dia datang di sini saya tidak panggil. Tapi dia datang sendiri dengan catatan ingin didoakan. Tapi saya tidak mau. Mau didoakan yang penting bakar semua dulu barang-barang jimat-jimat di rumah-rumah. Akhirnya dia bilang, anak bilang begini. Oke, saya mau lihat kamu ya. 1-2 jam kalau mamaku nggak sembuh, aku penjarakan kamu. Itu dia ancam saya. 1-2 jam kalau mamaku tambah parah katanya, dia ancam saya masuk penjara. Saya bilang saya tidak takut, yang penting bakar dulu itu. Dia ajak saya pergi ke rumahnya. Sampai di rumah mamanya sudah parah, sudah buta. Kurang gini-gini tempat tidur. Oh, oke. Saya bilang, oma itu kan. Saya sudah bilang, oma berbohong. Inilah resikonya. Anaknya ancam. Pokoknya Lindra, aku lihat kamu ya. Kalau mamaku nggak sembuh, pasti aku panggil polisi, tangkap kamu. Akhirnya saya berdoa, saya menangis di kamar. Aduh, bersungguh-sungguh. 1 jam kemudian terbuka mata mamanya. Datanglah si anaknya itu. Bagaimana Lindra? Bagaimana Lindra? Itu tak ada, nggak usah marah-marah. Itu mama gue sapu-sapu di situ. Tuhan kasih mujizat. Ya. Nah itulah. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu diperhadapkan dengan seseorang yang seperti itu, jangan takut dengan apa yang harus kamu katakan. Karena saat itu juga aku akan berikan kamu karunia berkata-kata. Tuhan akan taruh di lidah kita. Jangan pernah takut apapun. Amin, Nani. Kalau mau melayani jangan pernah kompromi. Ya, tidak. Mau dibenci sekalipun gak masalah. Yang penting kebenaran harus kau sampaikan. Amin. Kita kalau mau jadi prajurit Kristus, tidak boleh kompromi dengan dosa. Kalau lihat jemaat melakukan dosa, tegur aja saat itu juga. Dia mau marah gak masalah. Yang penting kau ingin menyelamatkan orang itu. Amin. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita mau jadi prajurit Kristus, ya Patricia, jangan pernah takut bersaksi. Ya, jangan pernah malu bersaksi. Amin. Pendeta Frankie, tidak tahu baca, tidak tahu nulis. Satu ketika dia bekerja cuma jaga-jaga bebek. Ketemulah dengan pendetanya. Frankie, tidak pernah gereja. Hari-hari Pak Pendeta lihat kamu bebek aja yang kamu urus, bebek aja yang kamu urus. Coba kamu gereja dulu katanya. Akhirnya dia gereja. Tiba-tiba pendeta kasih pengumuman. Siapa di antara anak-anak muda yang mau melayani Tuhan, Pak Pendeta akan utus. Frankie tergerak. Saya mau. Wih, kaget mereka kan. Tidak tahu baca, tidak tahu tulis dia. Dia tergerak. Sudah mau diutus, sudah lihat di mobil, mamanya marah dia. Jangan bikin malu, aduh, kamu itu nggak tahu baca, bikin malu. Turun dari mobil dia sebegini. Nggak mau dia turun. Pokoknya dia karena sudah terpanggil. Mamanya, pendeta, dia tidak tahu baca, pendeta malu, aduh. Tapi dia nggak mau sudah begini dia. Sampai di kampus, dia tidak tahu baca, teman-teman ejek-ejek dia kan. Tahu tidak tahu baca sekolah di sini. Jadi pendeta apa kamu? Namanya tidak tahu baca. Adik-adik tahu apa yang dia lakukan? Dia masuk di kamar, dia berdoa puasa, dia tidak mau keluar dari kamar. Kamu berpikir dia sudah mati atau sakit atau apa? Karena 3 hari tidak keluar kamar. Gedor-gedor pintu tidak mau buka. Akhirnya doa pintu. Ternyata apa? Dalam keadaan dia doa puasa, Roh Kudus sementara ajarkan dia membaca. Sekarang apa dia, Dek? Sekarang dia jadi penginjil terkenal. Sekarang mereka namakan dia pendeta bebek. Dari penjaga bebek sekarang jadi pendeta terkenal. Luar biasa nggak puasa Tuhan? Ya. Tidak ada perkara yang mustahil kalau Tuhan mengubah seseorang. Asal kita mau. Amin. Asal kita mau melayani, mau diutus, jangan pernah takut. Karena tadi sudah baca kan, apa yang bodoh bagi dunia, Tuhan bisa pakai mempermalukan orang cerdas. Ibu dulu orang bodoh tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan bisa pakai saya melayani sampai saya bisa berdiri di atas dunia. Amin. Semua karena campur tangan Tuhan. Karena Tuhan tidak cari orang cerdas, Dek. Tuhan tidak cari orang pintar, dak. Tuhan cari orang yang punya hati melayani dan memberi diri untuk Tuhan. Amin.